Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Punch Man. Ya, Saitama baru aja nih menunjukkan sesuatu yang luar biasa guys dengan melintasi waktu. Kemampuan dia dalam menerobos ruang dan waktu dengan meniru kemampuan Garo yang diberikan kekuatan God, yaitu memberikan dirinya dapat kembali ke masa lalu. Adapun masa lalu di mana Saitama terlempar adalah ketika Garo sedang melakukan aksinya untuk membuat pahlawan kelas S itu tumbang seketika. Yang kemudian Saitama itu menonjok Garo dan berhasil menghentikan Garo. Sebagai hasil dari melintasi waktu ini guys, apa ajakah momen yang tak terjadi di timeline baru ini karena Saitama melompat ke masa lalu? Well, langsung aja lah ya, kita menuju ke kontennya guys. Let's go! Oke, kekuatan Garo gak hanya berkemampuan luar biasa dengan serangan daya hancur yang mengerikan. Karena Garo ini bener-bener udah next level guys. Karena tanpa memberikan serangan, yaitu cuma dengan berjalan aja, Garo itu bisa menumbangkan banyak orang di dekatnya. Semua ini disebabkan karena Garo yang memiliki aura radiasi kosmik. Dan dampak dari radiasi yang sangat membahayakan ini bisa membuat manusia biasa hingga yang tergolong sangat kuat seperti pahlawan kelas S dibuat gak berdaya guys. Gak cuma itu guys, Garo juga dapat mempengaruhi keadaan planet bumi. Semakin lama Garo berada di bumi, maka semakin membuat bumi itu menjadi planet mati. Tanpa berjalan, tanpa ngeluarin apa-apa loh guys. Cuma sekedar kayak keberadaannya aja bakal membuat kehidupan bumi itu musnah seketika. Nah, dengan terpukulnya Garo dan pingsan setelahnya, membuat bumi ini mungkin bisa merasakan radiasi kosmik bumi dalam waktu yang sangat singkat. Namun itu belum terlalu membahayakan karena ini terlihat dari semua orang yang kebetulan ada di dekatnya guys. Diperlihatkan gak pingsan. Yang berarti penerimaan radiasi besar-besaran berhasil dicegah. So bumi akan menjadi lebih sehat dan kehilangan ancaman yang mengerikan. Kareo yang pingsan di momen terakhir Saitama di garis waktu sebelumnya guys juga gak akan terjadi karena Garo pada dasarnya udah dibuat tumbang tanpa melakukan apa-apa secara lebih jauh. Kecuali pertarungan lumayan sengit sebelumnya. Ya dimana Saitama itu sempat menunjukkan keterkejutannya meski hanya sebentar guys. Oke, lanjut lagi. Kedua, momen yang gak terjadi selanjutnya di garis waktu yang baru ini adalah pertarungan antara Blast dan Garo. Jujur ini sebenarnya agak disayangkan sih, karena kan di luar garis waktu sebelumnya guys, gak akan pernah ada yang melihat bagaimana nih kekuatan Blast yang sebenarnya. Kecuali mereka yang pernah berinteraksi dengan Blast di masa lampau. Bang, Saitama, terus kemudian Genos bisa mengetahui sosok si pahlawan nomor 1 tersebut. Blast turun ke bumi sesuai dengan ucapannya, yaitu bertarung ketika gak ada siapapun yang bisa mengalahkan monster tersebut. Dan manusia itu udah bener-bener putus asa. Melihat tingkah laku Garo yang dapat membahayakan planet bumi menjadikan alasan Blast mau bertarung dengannya guys. Selama pertarungan ini diketahuilah nih kemampuan Blast yang berkaitan dengan portal dimensi, gravitasi hingga black hole buatan guys. Dengan gak terjadinya Garo yang makin membahayakan bumi, membuat Blast itu gak akan repot-repot mau meladeni Garo. Ya, so pertarungan Blast dengan Garo itu gak akan pernah terjadi dan kekuatan Blast akan selalu menjadi misteri bagi Bang dan Genos. Tapi bukan itu aja sih guys yang buat aku kecewa sih. Karena di garis waktu yang lama, Saitama itu berpotensi sangat besar untuk lebih dikenal karena Blast itu mengetahui langsung kehebatan pukulan Saitama. Yang mana kalau Blast menyadari semisal pukulan Saitama dan Garo itu bertemu dan merasakan energi dari kemampuan yang dilancarkan, maka dapat memusnahkan bumi. Lebih membahayakan lagi dampak dari serangan pukulan mereka nih daripada radiasi kosmik mereka sebelumnya. So Saitama itu pasti akan lebih membekas. Dan bukan gak mungkin kalau Saitama itu akan diajak menjadi geng penjaga galaksi guys. Tapi sayang seribu sayang, kemungkinan tersebut akan tertutup dalam-dalam dan kemampuan luar biasa Saitama sampai kapanpun itu akan selalu menjadi rahasia umum kita guys. Kecuali nih ya, Blast rupanya itu punya kekuatan dimensi yang melampaui batas. Tapi bisa aja ya kan dia itu bisa melintasi berbagai garis waktu. Ya, tapi kita lihat ke depannya aja lah. Apakah Saitama akan dikenal oleh Blast atau enggak gitu guys. Oke, berikutnya ini agak menguntungkan sih. Kalian tahu kan bahwa salah satu kemampuan mengerikan dari Garo yang telah menerima sedikit kekuatan God yaitu sanggup menirukan kekuatan tak terkecuali kemampuan tinjunya Saitama. Di awal menjadi kosmiknya Garo, Saitama itu ditiru gaya pertarungannya. Dimana dalam pertarungan ini Garo menyebut jika ada tinju yang ditunjukkan kepada dewa, maka untuk mengimbanginya guys adalah melancarkan pukulan dewa. Ya, intinya pukulan itu sangat meniru kemampuan Saitama dan seolah bisa mengimbangi Saitama. Salah satu tiruan terbaiknya yaitu mengopi tinju seriusnya Saitama. Garo yang berhasil memprovokasi Saitama membuat emosi Saitama itu memuncak dan mengeluarkan serius punch-nya. Dan dengan kemampuan adaptifnya
tubuhnya Garo ditambah kekuatan pemberian God, meniru salah satu serangan terbaik Saitama akan menjadi perkara mudah dan efeknya bisa kalian lihat sendiri. Luar angkasa sampai mengalami fenomena kehampaan semesta. Gokil kan? Ini sebenarnya sangat menguntungkan God karena dia itu menerima informasi terkait Serious Punch yang bisa aja dia keluarkan untuk pertarungan dia di masa yang akan mendatang. Sangat ngeri ya kan? Beruntung dengan batalnya adu pukulan Serious ini membuat God itu nggak akan punya informasi mengenai Serious Punch-nya dan nggak akan ditiru untuk digunakan di kemudian hari. Namun dengan satu catatan guys yang mirip dengan poin sebelumnya, ini nggak akan berlaku jika rupanya God itu punya kuasa dalam melintasi waktu. Iya, kemungkinan ini lebih besar dibandingkan Blaze tadi karena dasar dari Garo yang meminta Saitama melintasi waktu adalah karena kemampuan dari God yang sangat besar tapi nggak sanggup diimbangi oleh Garo. Oke, momen yang dibatalkan kelima adalah luar angkasa yang akan baik-baik aja guys. Khususnya planet Jupiter dan satelit Io yang bisa dibilang sangat terpengaruh oleh pertarungan Garo dan Saitama guys. Satelit Io karena aksi Saitama yang dapat mengitari seluruh permukaan satelit membuat planet itu seolah-olah akan hancur. Diperparah dengan portal dimensi Garo yang membuat arah kehancuran dapat dari mana aja. Nah, yang paling kacau ini adalah planet Jupiter. Planet terbesar di sistem tata surya ini guys, terbukti bukan apa-apa bagi Saitama. Kayaknya jangankan bumi. Kalau mau serius guys, Saitama itu bisa membuat Jupiter rata. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Gini loh guys, cuma bermodalkan bersinnya dia aja nih bisa menghancurkan salah satu sisi Jupiter. Ingat, cuma bersin. Belum teriak, belum nyentil atau yang terparah itu belum dipukul serius. Ya bisa rata lah planet terbesar tata surya tersebut ya kan. Namun, baik satelit Io dan Jupiter di garis waktu yang baru ini dapat bernapas lega karena nyatanya mereka itu nggak bakal mengalami apa-apa guys dan akan menjadi seperti biasa karena pertarungan Saitama dan Garo yang nggak berlanjut lebih jauh membuat satelit ataupun Jupiter nggak bakal kedatangan duo tamu yang rusak ini. Dan momen batal terjadi karena Saitama melompati waktu yang terakhir yaitu tidak lain dan tidak bukan guys, kematian Genos. Kematian Genos mau bagaimanapun guys, sebenarnya udah menemui ajalnya. Terlepas ada kemungkinan dia itu bisa dihidupkan lagi oleh Dr. Kuseno dan lain sebagainya, tapi itu semua tuh bukan sesuatu yang pasti. Jelasnya guys, core Genos ini adalah sumber energi kehidupan Genos dan hancurnya core itu membuat kemungkinan hidup Genos itu akan sangat kecil. Beruntung Saitama itu yang kembali ke masa lalu bisa mencegah kemungkinan terburuk ini. Dengan tumbangnya Garo guys, nggak akan membuat Genos bertindak gegabah dengan menyerang Garo bersama tubuhnya yang udah ancur-ancuran itu. So, insiden core Genos dirusak oleh Garo nggak bakal terjadi juga ya kan. Saitama yang mengetahui hal ini diperlihatkan juga nih menunjukkan rasa lega karena mengetahui muridnya ini masih baik-baik aja. Terus kita juga dibuat dejavu dengan Genos yang menyundul Saitama layaknya Genos menyerang Garo di garis waktu sebelumnya guys. Jadi clear lah ya, Genos ini masih akan bisa menemani kita di petualangan si gundul berjubah di masa yang mendatang. Oke guys, itu dia tadi beberapa momen gagal kejadian karena Saitama yang telah merubah garis waktu. Mana yang jadi favorit kalian nih? Aku sih berharap ada momen Blaze bertarung lagi guys, biar lebih seru sih perihal di pahlawan nomor 1. Oke, so see you guys next time. Adios, saya Karamelo, stay safe everyone. Salam Animania.